terkait dengan tiga sola. Tiga sola yang kita, ini bagi saya kayak Lia, nanti mungkin kayak Lia bisa kritisi begitu misalnya salah, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Nah, kalau sola fide kan menyatakan bahwa hanya oleh manusia diselamatkan hanya oleh karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Sola gratia, manusia diselamatkan hanya oleh karena anugerah Allah. Sola scriptura, manusia diselamatkan hanya oleh karena Alkitab atau firman Tuhan. Pertanyaan saya ke Elia, mungkin Elia bisa kasih satu tanggapan atau menjelaskan benang merah antara tiga sola ini. Karena jujur ke Elia, saya melihat ini tiga sola sebagai suatu hal yang terpisah-pisah begitu. Dan mungkin salah. Ya. Ini itu dulu Kak Elia. Sola gratia, sola fide, dan juga sola scriptura. Ingat ya, sola itu kan cetusannya Luther. Tiga sola, sola scriptura, sola fide, sola gratia, itu adalah tentang otoritas yang mendahului, bukan tentang solo. Jadi bedakan sola scriptura, bedakan tiga solo, bedakan tiga sola. Jadi sola scriptura artinya skriptur itu yang paling tinggi, baru yang lain menyusul, data-data sejarah, tradisi-tradisi. Tapi yang tertinggi yang berotoritas itu adalah scriptura. Sola gratia, ya, grace, anugerah, artinya hanya oleh anugerah Tuhan. Sola fide, oleh iman, berarti iman, bukan berarti hanya iman, tapi iman yang bagaimana itu. Jadi bedakan solo fide dengan sola fide. Nah, orang-orang yang terlalu benci dengan Protestan itu akan menggoreng tiga sola ini dengan mengatakan bahwa itulah produknya Luther, tiga sola, sola-solaan. Lalu mereka menghujat orang-orang Protestan dan mengatakan, bu, Protestan ini begini, tanpa mengerti definisi tiga sola itu apa. Nah, apa hubungannya sola fide, yang artinya iman yang tertinggi, sola scriptura yang artinya kitab suci yang tertinggi, dan sola gratia yang artinya anugerah yang tertinggi? Apa hubungannya ini? Simple. Bahwa 2 Timotius 3 ayat 16, kita diajar oleh firman Allah yang kita terima dari otoritas kitab suci. Dan kitab suci itu menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, dan bukan hasil perbuatan baik kita. Itu mengelaborasi sola fide. Dan yang dengan demikian bahwa iman itu kita peroleh adalah karena Allah memberikan oleh karena kemurahan hatinya. Bukan karena Allah melihat kita baik maka dia menganugerahkan kita iman, keselamatan. Tetapi oleh karena dia bermurah hati bagi kita, itu mengelaborasi sola fide tadi. Sola gratia. Jadi sola scriptura, sola fide, sola gratia, itu hubungannya itu dalam pengertian apa? Bahwa dari kitab suci kita mendapat kesaksian bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Tapi iman yang bagaimana itu dijelaskan dalam sola itu. Dan iman itu ada, iman itu bisa ada kita imani oleh karena apa? Oleh karena sola gratia, oleh karena anugerahnya dia. Hubungannya itu di situ. Ya, cuma yang saya lihat fenomena yang anti orang-orang Protestan itu selalu menghujat sola-sola ini karena mereka tidak mengerti definisi sola itu apa. Ya. Nah, karena ya begitulah perdebatan denominasi itu ada, tapi hubungannya begitu, brother. Melalui kesaksian kitab suci, dari kesaksian para nabi dan juga Injil dan tulisan para rasul yang kita pegang saat ini, kita memperoleh itu yang dinamakan skriptura. Jadi sola scriptura itu artinya mendahulukan skriptura, membuat skripter itu yang paling berotoritas. Nah, kemudian
Skriptura ini otoritasnya bukan berarti begini. Ada pernah mengatakan, entah bagaimana Protestan itu berpikir bahwa kitab suci dapat menafsirkan dirinya sendiri dengan sola scriptura. Sola scriptura itu bukan berarti orang Protestan berpikir bahwa Alkitab itu bisa ditafsirkan menurut kitab suci itu sendiri. Enggak. Tapi saling melengkapi menurut apa? Solanya itu. Kan sola itu kan kita butuh data-data sejarah. Kita butuh apa? Data-data perjalanan iman orang Kristen, bapak-bapak gereja misalnya dan yang lain-lain. Nah, kita gunakan itu untuk mendukung apa yang tertulis yang di dalam otoritas ini, yaitu apa? Kitab suci tadi. Jadi kitab suci yang memerintah semua, dan perintah dari kitab suci itu divalidasi lewat apa? Lewat data-data yang mendukung apa yang di dalam itu. Jadi tidak terikat pada satu hal, tapi terikat pada hal-hal yang relevan dengan kitab suci itu sendiri. Nah, demikian juga dengan sola fide, oleh iman. Iman tadi. Nah, iman itu iman yang bagaimana? Oh, ternyata iman itu yang tertinggi. Tapi iman itu perlu diapain? Dibuktikan. Maka iman itu perlu berbuah. Baru sola gratia, anugerah. Nah, anugerahnya itu yang bagaimana? Oh, ternyata kita beriman oleh karena anugerahnya. Karena seandainya dia tidak beranugerah, maka kita tidak mungkin memperoleh iman. Jadi jangan kebencian kita kepada hal-hal yang begitu itu akan menutup kita dan membuat kita memiliki kacamata kuda untuk menilai segala sesuatu. Jadi hubungannya itu terletak pada hal itu. Bahwa kitab suci menuntun kita untuk beriman kepada Kristus, sola scriptura menuntun kita kepada sola fide, dan sola fide menuntun kita kepada sola gratia. Kitab suci menuntun kita untuk beriman, dan iman itu menuntun kita untuk mengerti bahwa itu datang dari anugerah Allah. Itu yang berputar selalu. Itu pengertian 3 sola itu. Kalaupun ada orang reformasi lainnya bilang 5 sola, itu urusan mereka. Ya, tapi kalau karena kamu tanya 3 sola, pengertiannya seperti itu. Ya. Oke, Elia, berarti saya bisa simpulkan bahwa 3 sola ini tidak berbicara tentang tingkatan garis lurus yang pertama, kedua, ketiga, tetapi dia berbentuk bulat. Dia mengelaborasi, saling mengelaborasi, bukan hierarki. Enggak. Karena saling mengelaborasi itu artinya saling melengkapi, saling mengambil bagian. Ya, enggak ada yang ini duluan, yang ini enggak. Karena arti sola itu mendahulukan yang mana nih? Yang paling yang diutamakan lah begitu.